Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 hingga 847 Masehi, dan merupakan masa kejayaan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dalam revolusi Abbasiyah, yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, atas nama keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Revolusi ini mendapat dukungan dari kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab yang merasa dianaktirikan oleh dinasti Umayyah, serta kelompok Syiah yang menganggap pemerintahan Umayyah tidak sah. Puncak revolusi terjadi dalam Perang Zab Besar pada tahun 750 Masehi, di mana pasukan Abbasiyah mengalahkan pasukan Umayyah di Sungai Zab, dan menewaskan khalifah terakhir Umayyah, Marwan II. Setelah itu, Abu al-Abbas as-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama Abbasiyah, dan memulai kebijakan sentralisasi kekuasaan dengan menumpas sisa-sisa pendukung Umayyah, termasuk membantai hampir seluruh keluarga Umayyah dalam sebuah jamuan di Damaskus. Namun, setelah Saran Umayyah, Abdurrahman al-Qurtin berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, yang berlangsung dari 754 hingga 775 Masehi, dinasti Abbasiyah mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Salah satu langkah penting adalah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Baghdad dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dunia Islam. Kota ini memiliki tata kota yang teratur dan dikelilingi oleh benteng pertahanan yang kuat. Al-Mansur juga memperkuat administrasi dengan mengadopsi sistem birokrasi Persia, membentuk pasukan elit untuk melindungi kekhalifahan, serta menumpas pemberontakan di berbagai wilayah, seperti pemberontakan Abdullah bin Ali dan Muhammad al-Nafs al-Zakiyah, dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, hubungan dengan dinasti Tang di Tiongkok semakin erat, ditandai dengan kehadiran pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Talas, yang terjadi pada tahun 751 Masehi. Pertempuran ini mengalahkan pasukan dinasti Tang, dan membawa teknologi pembuatan kertas ke dunia Islam. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, yang memerintah dari tahun 775 hingga 785 Masehi, Abbasiyah mulai lebih toleran terhadap kelompok Syiah untuk meredam potensi pemberontakan. Ia juga meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan mengembangkan sistem irigasi pertanian di Irak dan Mesir, serta memperkuat perdagangan internasional yang mencakup jalur dari Andalusia hingga India. Kemudian, Al-Hadi, yang memerintah dari tahun 785 hingga 786 Masehi, memerintah dalam waktu singkat, sebelum digantikan oleh Harun al-Rasyid, yang memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi, khalifah paling terkenal dalam sejarah Abbasiyah. Pada masa Harun al-Rasyid, terjadi puncak kejayaan Abbasiyah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ia mendirikan Baitul Hikmah, pusat penelitian dan penerjemahan manuskrip Yunani, Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Baghdad menjadi kota terbesar di dunia pada masa itu, dengan kemakmuran ekonomi yang tinggi, berkat perdagangan sutra, rempah-rempah, dan emas. Harun al-Rasyid juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Bizantium, dan mengirim hadiah berupa jam mekanik kepada Kaisar Charlemagne dari Kekaisaran Franka. Setelah wafatnya Harun al-Rasyid, terjadi perang saudara antara kedua putranya, Al-Amin dan Al-Mamun, yang dikenal sebagai Fitnah Abbasiyah pertama, dari tahun 809 hingga 813 Masehi. Konflik ini berakhir dengan kemenangan Al-Mamun setelah pengepungan panjang di Baghdad, yang mengakibatkan terbunuhnya Al-Amin. Al-Mamun, yang memerintah dari tahun 813 hingga 833 Masehi,
kemudian memerintah dengan memperkuat peran ilmu pengetahuan dan mendukung filsafat Mu'tazilah sebagai pemikiran resmi negara. Ia juga menghadapi pemberontakan di Khurasan dan melakukan ekspedisi militer ke Bizantium. Pada masa pemerintahannya, terjadi peningkatan ketegangan dengan ulama Sunni karena kebijakan mihnah, yaitu ujian doktrinal untuk memastikan kesetiaan terhadap paham Mu'tazilah. Setelah wafatnya Al-Mamun, kekuasaan beralih kepada Al-Mutasim, yang mulai bergantung pada tentara bayaran Turki sebagai pasukan elitnya. Hal ini menandai awal meningkatnya pengaruh militer Turki dalam politik Abbasiyah. Ia juga membangun ibu kota baru di Samara untuk mengurangi pengaruh faksi-faksi Arab dan Persia di Baghdad. Pada masa ini, Abbasiyah menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden dan Bizantium yang berhasil dikalahkan dalam beberapa pertempuran. Khalifah berikutnya, Al-Wathiq, yang memerintah dari tahun 842 hingga 847 Masehi, melanjutkan kebijakan pendahulunya, tetapi menghadapi semakin besarnya pengaruh militer Turki yang mulai mendikte kebijakan istana. Pada masa ini pula, pemberontakan mulai merebak di berbagai wilayah, seperti gerakan Zenj di Basra dan separatisme di Afrika Utara serta Persia. Setelah wafatnya Al-Wathiq, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah karena dominasi militer Turki terhadap khalifah. Inilah yang menandai berakhirnya periode pertama dinasti Abbasiyah, dan masuknya periode kedua, di mana kekuasaan khalifah menjadi semakin simbolis. Sementara kekuatan sebenarnya berada di tangan jenderal dan wazir yang mengendalikan pemerintahan.